menyebutkan bahkan sudah membandingkan begitu kebijakan berkaitan dengan swasembada pangan dan juga dukungan yang dilakukan oleh pemerintah ke pemerintah yang pada saat ini. Tadi Anda sebutkan bahwa sebenarnya berharap pemerintah saat ini juga lebih protektif begitu, lebih membuat sandbox untuk industri pestisida pertanian ini jauh lebih sehat supaya kita bisa mendapatkan nilai ekonomi yang paling maksimal untuk negara kita karena kontribusinya kan juga kembali lagi ke negara. Apakah memang itu yang diharapkan dari asosiasi bahwa ya kalau bisa keran impor produk pestisida pertanian ditutup total supaya ya kita bisa menjadi raja sendiri di negara sendiri produk pestisida pertanian. Ya jadi gini, kalau kita bilang tutup terlalu ekstrim. Kita mungkin pakai terminologi dikendalikan lah, diatur. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa peran pestisida itu utama dalam budidaya pertanian. Swasembada pangan tanpa dukungan pestisida yang berkualitas dan efektif efisien, mission impossible. Sebab kalau tanpa pupuk hasilnya tidak maksimal, benih kurang baik, hasil tidak maksimal. Tapi tanpa pestisida risikonya gagal panen. Nah, mengejar swasembada pangan tanpa membangun industri pestisida juga rawan. Kalau terjadi satu dan lain hal, maka swasembada pangan terancam gagal karena tidak ada suplai pestisida. Makanya membangun industri pestisida dalam negeri itu penting. Nah, industri pestisida itu ada dua kelompok, bahan aktif pestisida dan formulasi pestisida. Nah, untuk formulasi pestisida dikendalikan maksimal sudah dapat kita lakukan. Jadi kalau untuk bahan aktif pestisida, ada beberapa bahan aktif yang kita sudah produksi. Misalnya karbamat itu diproduksi oleh PT Inti Everspring Indonesia, Paraquat oleh Adil Makmur Fajar. Ada juga bahan aktif seperti glifosat, dulu pernah diproduksi oleh Dalson, Senta, Brasindo Abadi, dan ada beberapa kita yang produksi, tapi dalam perjalanannya tidak terlalu efisien dan tidak mampu bersaing dengan produk impor. Nah, apakah pemerintah sebaiknya menutup keran impor? Sebaiknya diminimalisir impor itu. Nah, biarkan industri dalam negeri ini tumbuh dan mengarah ke kemampuan untuk memproduksi bahan aktif dalam negeri. Nah, dari rekan-rekan pengusaha, kita sebenarnya 2026 ini sudah tidak sabar untuk masuk ke investasi industri bahan aktif itu. Nah, untuk industri formulasi sendiri kita sudah sangat siap. Untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri kita sangat siap. Saya sebut saja misalnya Sari Kresna Kimia itu nomor 1 di herbisida glifosat. Itu hampir lebih dari 50% itu glifosat disuplai oleh artinya perusahaan lokal made in Indonesia. Dan banyak juga CBA, Sun dan lain-lain itu pelaku utama dalam bisnis pestisida dalam negeri ini. Karena itu sudah tidak ada urgensinya lagi kita untuk mengimpor pestisida. Jadi misalnya nih kayak insektisida yang kandungan bahan aktifnya sangat rendah. Lebihnya itu kan produk dalam negeri, misalnya kaolin clay, kalsium karbonat, silika, terus mulai dari packingnya, flexible packing, botol, corrugated box, itu useless, nggak ada urgensinya kita impor lagi. Istilahnya kalau di produk lain TKDN-nya. Nah, TKDN-nya. Jadi kita mungkin berharap suatu saat syarat edar pestisida, formulasi pestisida dalam negeri itu TKDN-nya harus sekian %. Karena percuma kita, ya kayak botol kita, kemasan dalam botol itu impor sampah sebenarnya. Setelah dipakai pestisida botolnya jadi sampah kita di sini kan, begitu juga bahan kemasan lainnya itu. Kalau hasil akhir atau hasil produk dari pestisida pertanian secara overview mungkin berbeda-beda, tapi rata-rata kalau kita menggunakan bahasa TKDN begitu ya istilahnya, tingkat kandungan dalam negeri sendiri rata-rata sudah di level berapa, Pak? Kalau saat ini bisa di atas 30%. Di atas 30%. Jadi terus ada kabar baik lagi, Pak Prabowo meresmikan Lotte Chemical ya. Betul. Nah itu produksinya sebagian besar produksinya bisa kita pakai untuk formulasi pestisida, juga intermediat pestisida bahan aktif. Nah itu
sudah nilai tambah yang tidak dimiliki oleh negara-negara tetangga lain. Jadi udah nilai tambah untuk kita TKDN lebih tinggi. Jadi ya menurut hemat kami, industri pestisida khususnya formulasi sudah tidak ada urgensinya untuk kita impor dari luar negeri. Sudah waktunya kita proteksi industri dalam negeri agar pelaku usaha ini bisa berinvestasi ke dalam negeri sendiri, membuka manufakturnya sendiri. Manufaktur bahan aktifnya. Dan kami siap untuk itu. Yang memang ujung-ujungnya adalah balik lagi ketersediaan lapangan kerja, multiplier efek, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan ini sebenarnya kan memang sudah ditunjukkan ke informasi yang juga tadi sebelum dialog sudah saya sampaikan bahwa kita sudah berhasil mengimpor 120 mengekspor maksud saya 120 ton produk pestisida ke Filipina. Salah satu pelaksana utamanya adalah dari PT Yano Agroscience Indonesia sendiri. Mungkin boleh dijelaskan perjalanannya seperti apa? Ini kan angkanya juga cukup besar begitu. Kira-kira dukungan pemerintah apa yang paling berkontribusi sebenarnya supaya ini bisa menjadi blueprint ke depannya, Pak? Supaya produk ekspor kita bisa terus dijual atau bersaing di kancah global. Jadi yang kita ekspor itu insektisida karbofuron 3GR. Nah, karbofuron ini Indonesia ada pemain utamanya karena kita ada PT Inti Everspring yang membuat bahan aktifnya. Tapi terus selain saya PT Yano Agroscience Indonesia ada beberapa perusahaan, Senta Brasindo juga sudah melakukan ekspor, Dalson juga sudah melakukan ekspor. Terus apa lagi ya? Nah, Inti Everspring sendiri melakukan ekspor, dan selain itu ada Prima Karya Berjaya, dan ada beberapa perusahaan lagi yang sudah ada kapasitas perpasang untuk formulasi ini, tapi masih fokus di dalam negeri. Nah, untuk produk ini secara kemampuan, baik teknik, bahan teknik maupun formulasi, kita sudah sanggup untuk memproduksi dengan kualitas yang bagus, harga yang lebih efisien dari barang impor. Dan kita juga sudah membuktikan mampu bersaing, mampu merebut pasar di luar negeri. Jadi saat ini untuk kelompok Karbamat ini, orang luar negeri yang melihat kemampuan Indonesia dalam memproduksi. Jadi bukan lebih cenderung mereka mencari barang ini di Indonesia. Nah, ini kami yang anggota-anggota yang tergabung di sini sudah mempersiapkan diri untuk bagaimana kita mengantisipasi lonjakan permintaan pestisida golongan karbamat ini ke depan. Jadi kita punya 10 anggota. Yang paling baru Sentra Tani Nusantara, pabrik di Cikupa. Nah, itu juga sudah desain pabriknya sekarang untuk mengantisipasi lonjakan permintaan karbamat. Rencananya bentuknya langsung ekspansi begitu ya Pak? Karena permintaannya ini diproyeksikan akan meningkat terus. Permintaan untuk ekspor 2026 ini hampir pasti akan meningkat. Udah hampir pasti. Cuma ya ini bahan aktifnya adalah industri yang dibangun tahun 90 di era permentan yang mengharuskan orang untuk berbisnis pestisida itu harus memiliki pabrik. Nah, seandainya sekarang kita menerapkan itu, kami yakin akan muncul pabrik-pabrik pestisida yang lebih banyak yang bisa bersaing di pasar global.